Namaku Rania, seorang gadis kelas 2 SMA di sebuah kota kecil di Sumatera. Ibuku, atau yang akrab kupanggil Mamak, adalah seorang janda yang cantik dan tegas. 3 tahun lalu, setelah ayah pergi, Mamak membesarkan aku dan adik dengan penuh kasih namun juga keras, tak pernah mau terlihat lemah di depan siapapun. Tapi semua berubah sejak seorang pria bernama Pak Andri datang dalam hidup kami. Pak Andri, seorang pegawai bank yang baru pindah ke kota kami. Dia sopan, perhatian, bahkan sering membawakan jajanan untukku dan adik ketika bertandang. Pertama kali aku melihat senyum lebar di wajah Mamak setelah sekian lama, itu karena Pak Andri. Sayangnya, aku juga merasakan sesuatu di dalam hati setiap kali Pak Andri ada. Rasa kagum, nyaman, sekaligus rasa bersalah yang tak aku mengerti. Suatu sore, Mamak mengenalkan Pak Andri sebagai calon pendamping hidupnya. Aku pura-pura tersenyum, menahan rasa tak karuan di dada. Semakin hari, aku makin sering bertemu Pak Andri. Saat Mamak sibuk di dapur, dia suka mengajak aku bicara di teras. Obrolan kami ringan, tentang film, musik, dan kadang tentang impian masa depan. Namun, ada getaran aneh yang selalu tumbuh. Suatu malam, Pak Andri memberiku buku kesukaanku sambil berbisik, "Kamu anak cerdas, Rania. Aku senang bicara denganmu." Beberapa minggu setelah itu, Mamak dan Pak Andri resmi berpacaran. Tapi di luar dugaan, Pak Andri mulai menghubungiku lewat pesan singkat, menanyakan kabar, mengirim candaan, bahkan memberikan perhatian-perhatian kecil yang membuat hatiku semakin bimbang. Kadang aku sengaja membalas pesan-pesan itu dengan ramah, berharap bisa memutuskan perasaan di hati ini. Suatu hari, hujan deras mengguyur kota. Mamak sedang rapat, Pak Andri mengantarku pulang les bimbingan. Di dalam mobil, udara terasa tegang. "Rania, pernahkah kamu merasa ingin sesuatu yang tak seharusnya?" tanya Pak Andri tiba-tiba. Aku hanya diam, gugup. Ia menoleh dan tatapannya membuat jantungku melesat. Aku mungkin terlalu dekat denganmu. Maaf. Tapi aku juga tak ingin ini salah. Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa. Dalam momen itu aku sadar, perasaan aneh ini tidak sehat. Tak lama, aku memutuskan untuk bicara jujur pada Mamak. Satu malam, aku datang ke kamarnya dengan linangan air mata. Aku katakan semuanya, betapa aku merasa tidak nyaman, sekaligus kasihan pada Mamak yang tak pernah tahu sisi lain hubungan Pak Andri terhadapku. Mamak mendengarkan dengan tenang, lalu memelukku erat. "Kadang orang dewasa juga bisa salah, Nak. Aku minta maaf sudah membuat situasi jadi begini," ucap Mamak. Keputusan besar pun diambil. Keesokan harinya, Mamak bicara empat mata dengan Pak Andri. Setelah hari itu, hubungan mereka merenggang, dan Pak Andri perlahan menghilang dari kehidupan kami. Aku dan Mamak membangun kembali kepercayaan, dan aku belajar satu hal penting, kasih sayang keluarga tak tergantikan oleh perhatian siapapun di luar sana.